Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Cukup 24 jam, uang kok bisa datang? Pertanyaan ini seringkali menjadi magnet bagi banyak orang yang baru mengenal Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Bayangan tentang keinginan yang terwujud dalam sekejap, uang yang muncul begitu saja, atau jodoh impian yang tiba-tiba datang mengetuk pintu dalam waktu 24 jam. Memang nyata ada yang semudah itu, tapi tidak semuanya juga seperti itu. Mungkin pernah mendengar cerita tentang seseorang yang berhasil mewujudkan sesuatu dalam waktu singkat, bahkan 24 jam, menggunakan Law of Attraction. Apa rahasianya? Keberhasilan insan ini seringkali bukan karena sihir, melainkan objek keinginan tersebut sudah sangat dekat atau mudah dijangkau. Misalnya seseorang yang butuh tempat parkir di area ramai dan dengan fokus penuh memvisualisasikan tempat kosong, lalu menemukannya. Ini bukan menciptakan tempat parkir dari ketiadaan, tetapi menyelaraskan diri untuk melihat dan menarik peluang yang memang sudah ada. Tapi bagaimana dengan uang yang datang segera? Kesadaran terhadap peluang yang memang sudah ada. Seringkali seseorang yang fokus pada uang dan kelimpahan menjadi lebih peka terhadap peluang yang sebelumnya terabaikan. Misalnya, menemukan uang tunai. Mungkin saja ada uang yang terjatuh di saku jaket lama, di bawah sofa, atau di jalan yang sebelumnya tidak disadari. Dengan pikiran yang terfokus pada uang, mereka menjadi lebih jeli. Tindakan yang termanifestasi cepat. Law of Attraction bisa memotivasi tindakan yang terinspirasi dan mempercepat respon terhadap tindakan tersebut. Penjualan cepat. Seorang sales yang sangat fokus pada target dan memvisualisasikan penjualan besar, mungkin saja segera mendapatkan klien yang membeli dalam jumlah besar, karena dia termotivasi untuk melakukan panggilan ekstra atau pendekatan yang lebih efektif. Uang yang datang adalah dari hasil penjualannya. Peluang mendadak. Jadi seseorang yang fokus pada kelimpahan tiba-tiba mendapatkan tawaran pekerjaan sampingan singkat dengan bayaran tunai, atau diundang untuk mengisi acara yang langsung dibayar. Peluang ini mungkin sudah ada di semesta mereka, dan fokus mereka membantu menarik perhatian pada peluang itu. Kebetulan yang menguntungkan atau synchronicity. Kadang-kadang apa yang kita sebut kebetulan sebenarnya adalah sinkronisitas, peristiwa yang bermakna dan terjadi bersamaan tanpa hubungan sebab akibat yang jelas. Namun terasa sangat relevan dengan pemikiran atau keinginan kita. Seorang teman lama tiba-tiba menghubungi dan menawarkan melunasi hutang kecil yang sudah lama terlupakan, tepat setelah Anda memvisualisasikan uang. Anda menemukan kupon diskon besar atau penawaran buy one, get one free, yang sangat pas dengan kebutuhan mendesak Anda. Secara efektif, ini menghemat uang Anda. Ketika kita mendengar kisah tentang uang bisa datang dalam 24 jam atau cukup 24 jam, umumnya bukan mujizat di mana uang muncul dari ketiadaan. Sebaliknya, ini adalah perpaduan antara peningkatan kesadaran terhadap peluang yang memang sudah ada. Hasil dari tindakan yang termanifestasi cepat, kebetulan yang menguntungkan, dan yang terpenting, tidak ada keraguan yang menghambat proses manifestasinya. Kekuatan keyakinan dan mengatasi hambatan. Kasus 24 jam sering terjadi pada hal-hal yang tidak memiliki hambatan atau resistansi mental yang besar bagi individu tersebut. Jika seorang benar-benar percaya bahwa sesuatu itu mungkin dan tidak ada keraguan, energi manifestasi mereka menjadi lebih murni. Keinginan yang kecil atau mudah seringkali lebih cepat terwujud karena kita tidak terlalu membebani mereka dengan keraguan. Faktor kunci lainnya adalah tidak adanya keraguan dan resistensi. Jika seseorang memiliki keyakinan mutlak dan tidak ada pikiran negatif yang menghambat, energi manifestasinya akan lebih murni dan kuat. Keinginan terwujud lebih cepat biasanya tidak melibatkan perubahan besar dalam hidup, seperti mendapatkan uang jutaan secara instan.
tetapi lebih pada hal-hal kecil yang memungkinkan energi positif bekerja cepat. Ini menunjukkan law of attraction paling efektif ketika kita selaras sepenuhnya dengan tujuan dan tidak ada hambatan internal. Untuk tujuan yang lebih besar, prosesnya akan membutuhkan waktu dan ada unsur tindakan, tentu saja. Ambil law of attraction yang sesungguhnya. Intinya, law of attraction adalah filosofi yang menyatakan bahwa pikiran positif atau negatif, bahwa pengalaman positif atau negatif ke dalam kehidupan seseorang. Apa yang Anda fokuskan, apa yang Anda pikirkan secara konsisten, dan apa yang Anda yakinin dengan kuat akan menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Bukan sihir atau kekuatan supernatural yang instan. Sebaliknya, ini adalah prinsip yang beroperasi berdasarkan energi dan getaran. Dasarnya adalah pikiran adalah energi. Setiap pikiran yang kita miliki membawa frekuensi energi tertentu. Energi yang sama menarik energi yang sama. Frekuensi energi yang Anda pancarkan akan menarik kembali frekuensi energi yang serupa. Jika Anda memancarkan pikiran positif, Anda akan menarik hal-hal positif. Memancarkan pikiran negatif, Anda akan menarik hal-hal yang negatif pula. Keyakinan adalah kunci. Keyakinan Anda tentang apa yang mungkin dan tidak mungkin akan sangat mempengaruhi apa yang Anda tarik. Bagaimana law of attraction bekerja dengan jangka waktu? Meskipun terjadinya sesuatu dalam 24 jam itu mungkin saja, tapi dalam video Law of Attraction Indonesia 16 yang berjudul Terima Sesuatu dari Semesta dalam 24 jam, saya sempat mengingatkan bahwa teknik mewujudkan sesuatu dalam 24 jam hanya sebagai latihan menguatkan otot manifestasi kita. Nah, untuk membentuk keyakinan di awal setelah berhasil mewujudkan sesuatu yang bersifat kecil atau sepele. Dan teknik ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan teknik-teknik manifestasi yang sudah ada, yang memang memerlukan jangka waktu untuk mewujudkan sesuatu. Pas dari pro dan kontra terhadap law of attraction, bagaimanapun juga law of attraction tetap merupakan alat yang sangat kuat jika dipahami dan diterapkan dengan benar. Berikut adalah cara kerja yang benar dan bukan sulap, bukan sihir. 1. Kejelasan tujuan atau clarity. Langkah pertama adalah memiliki tujuan yang sangat jelas dan spesifik. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Hanya berkata, saya ingin uang lebih. Lebih baik katakan, saya ingin memiliki 100 juta rupiah di rekening tabungan saya untuk deposit rumah pada akhir tahun ini. Semakin jelas tujuan Anda, semakin mudah bagi alam semesta dan diri Anda untuk menyelaraskan energi. Tapi ingat, ini penting saya garis bawahi. Nilai nominal 100 juta rupiah oke, itu cukup jelas. Dan ada alasannya untuk apa, yakni untuk deposit rumah. Tapi kata-kata target waktu pada akhir tahun ini, coba jujur, rasakan dari hati yang paling dalam. Coba rasakan. Jika ini menimbulkan ketegangan, keraguan, dan semacamnya, muncul respon emosi negatif atau konflik batin, berarti target waktu perlu ditinjau ulang. Saya pernah jelaskan di video terdahulu, respon setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang termotivasi jika dipasang target waktu tertentu, tapi ada juga yang malah sebaliknya. Sebaiknya, kenali diri Anda itu tipe yang bagaimana. 2. Visualisasi dan afirmasi. Selain tujuan jelas, visualisasikan diri Anda sudah mencapai tujuan tersebut. Rasakan emosi positifnya, seolah-olah itu sudah terjadi. Gunakan afirmasi positif yang mendukung tujuan Anda setiap hari, misalnya. Saya bersyukur atas kelimpahan finansial yang terus mengalir kepada saya. Lakukan ini secara konsisten. 3. Percaya dan lepaskan. Ini adalah bagian tersulit bagi banyak orang. Anda harus percaya sepenuhnya bahwa tujuan Anda akan terwujud, bahkan jika Anda tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan bagaimana atau kapan. Biarkan alam semesta bekerja. Pikiran skeptis dan keraguan adalah penghalang terbesar di sini. 4. Tindakan yang terinspirasi. Inilah bagian yang sering terlewatkan ketika Anda sudah menyelaraskan energi dan keyakinan. Anda akan mulai merasakan dorongan atau intuisi untuk mengambil tindakan tertentu. Ini bisa berupa ide baru, kesempatan yang muncul, atau dorongan untuk belajar keterampilan baru. Tindakan ini bukanlah upaya keras yang dipaksakan, kan tindakan yang terasa benar dan selaras dengan tujuan Anda. Tanpa tindakan, manifestasi akan sulit terjadi. 5. Bersyukur. Sikap syukur adalah salah satu frekuensi energi tertinggi. Bersyukurlah atas apa yang sudah Anda miliki dan juga atas apa yang akan datang. Bersyukur memperkuat getaran positif Anda dan menarik lebih banyak hal-hal baik. Law of attraction memang bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah prinsip yang kuat yang membutuhkan komitmen, pemahaman yang benar, kesabaran, dan tindakan yang konsisten.
Ini adalah tentang melatih pikiran Anda untuk menjadi magnet bagi hal-hal positif. Bukan hanya menunggu keajaiban instan, melainkan dengan secara aktif menyelaraskan diri Anda dengan tujuan dan mengambil tindakan demi tindakan. Tapi bukan sembarang tindakan ya, tapi tindakan yang terasa mengalir atau tindakan yang terinspirasi. Fokus pada prosesnya, nikmati perjalanannya, dan percayalah bahwa dengan ketekunan tujuan Anda pasti akan terwujud pada waktu yang tepat. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-445 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.